Halo semuanya, selamat datang kembali di Rain Populer. Pada cerita kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Kung Fu Jungle. Film ini menceritakan tentang seorang ahli seni bela diri yang dipenjara setelah membunuh seseorang secara tidak sengaja. Bagi kalian yang suka dengan konten spoiler, inilah cerita dari film Kung Fu Jungle. Berawal dari markas besar kepolisian yang dimana seorang pria bernama Ha Hou Mo datang dengan keadaan babak belur untuk menyerahkan diri dikarenakan dia telah membunuh seseorang. 3 tahun kemudian bertempatan di Jalan Salisbury, terjadi sebuah kecelakaan. Seorang inspektur bernama Yuan mengambil ahli tempat tersebut untuk menangani masalah itu. Setelah korban diamati, mereka menyimpulkan kalau di sekujur tubuhnya banyak sekali bekas luka pukulan dan patah tulang di bagian rahang. Lalu Shin beralih ke penjara Stanley yang dimana mau dipenjara. Diberitakan di TV ada sebuah pembunuhan yang korbannya bernama Ma Wing. Penyelidikan itu dipimpin oleh Inspektur Yuan. Setelah melihat berita itu, ia pun meminta izin kepada penjaga untuk menelpon Inspektur Yuan. Namun di sini ia malahan dipermainkan oleh penjaga itu. Karena itu ia membuat keributan dengan cara memukuli semua napi yang ada di dalam. Mo selama 3 tahun di penjara selalu berperilaku baik dan teladan. Akan tetapi karena suatu hal ia ingin bertemu dengan Inspektur Yuan, sampai-sampai membuat keributan. Setelah bertemu dengan Yuan, Ha Hou menawarkan bekerja sama dengannya untuk menangani kasus pembunuhan itu dengan imbalan kebebasan. Tentu saja mereka tak bisa mempercayainya begitu saja. Saat Yuan mau pergi, Ha Hou menyebutkan beberapa nama yang dimana nama-nama tersebut akan menjadi target berikutnya yang akan dibunuh. Akan tetapi Yuan tetap tidak peduli. Di lain tempat, seseorang sedang mengasah senjatanya dan menulis sebuah nama dengan tinta merah di dinding yang bertulis Tar King Yu, yang merupakan salah satu nama yang disebut oleh Mo. Ternyata Tarn adalah seorang ahli bela diri yang sekarang sudah pensiun menjadi seorang seniman. Saat sedang mengerjakan seninya, dia dihampiri oleh seseorang pria yang mengenakan jaket. Pria tersebut datang untuk melawan Tarn dan membunuhnya. Setiap nama yang mereka dengar dari Mo tadi langsung dicari identitasnya oleh Yuan. Mereka hanya mendapatkan setiap nama dari orang-orang itu latar belakangnya hanya warga biasa. Namun yang menarik di sini adalah Mo, yang dulunya merupakan pimpinan perguruan bela diri terkenal, memiliki ribuan pengikut di masa kejayaannya. Namun karena Mo membunuh seseorang secara tidak sengaja saat bertarung, ia pun dipenjara selama 5 tahun. Setelah mendengar kematian dari Tarn lewat radio, Yuan pun mulai 95% percaya dengan perkataan Mo. Setelah menjumpainya kembali, Yuan mengabari kalau salah satu nama dari yang disebut oleh Mo telah mati. Ternyata nama pembunuh ahli bela diri tersebut adalah Fung. Kali ini Fung bersiap untuk membunuh master bela diri yang bernama Wong Chit, yang bekerja sebagai pembuat tato. Kali ini Mo sudah bebas dari penjara, akan tetapi hanya untuk sementara sampai kasus tersebut terselesaikan. Dia juga diberikan telepon untuk siap dihubungi kapanpun. Setelah itu, Yuan bertanya bagaimana caramu membantu kami. Mo pun mengatakan kalau dilihat dari urutan korban, si pembunuh sepertinya mengikuti ungkapan kungfu. Sasarannya selalu ahli dalam bela diri dan disiplin. Mo segera menyuruh mereka untuk pergi ke Mongkok. Namun setelah mereka sampai di Mongkok, sudah banyak sekali reporter dan polisi lainnya yang sedang mengatasi mayatnya Wong Chit. Lalu Mo seperti bisa melihat bagaimana pertarungan mereka. Ternyata Fung masih ada di TKP dan melihat dari kejauhan. Mo yang melihat dia langsung mengejarnya.
Namun Fung berhasil lolos. Lalu Mo pergi ke suatu tempat untuk menemui istrinya setelah lama tidak berjumpa selama 3 tahun. Walaupun harus mendapatkan sedikit tamparan. Setelah di rumah, Ying memberikan sebuah gelang buatannya sendiri untuk Mo. Dia menemukan benda yang mirip burung walet di dompet Ying. Ying menjelaskan beberapa bulan yang lalu ada seorang pria datang ke sekolah dengan kaki pincang yang meminta untuk memberikan benda tersebut kepada Mo. Lalu Mo juga mengatakan kalau ia bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong. Kemungkinan kasus tersebut berkaitan dengan benda ini. Ying pun mengajaknya untuk memenuhi Tofuk untuk menanyai tentang benda tersebut. Fung mengingat masa lalu bersama istrinya yang terbaring lemas karena terkena penyakit kanker. Mo yang lagi tidur bermimpi buruk tentang saat bertarung dengan lawannya dan tanpa sengaja ia membunuhnya. Setelah menjumpai Tofuk dan menanyakan tentang benda tersebut, dulu ada sebuah tradisi di Beijing. Kalau bertarung yang kalah akan mendapatkan walet atap, yang merupakan benda tersebut. Yang mereka temukan itu hanyalah tiriwan, yang asli terbuat dari perak dan timah. Namun seorang kakek setengah botak mengetahui tentang pembunuh tersebut. Bahwa 6 tahun lalu ia pernah ditantang bertarung dan dikalahkan. Dia juga ditinggalkan walet itu. Fung terlahir dengan kaki kiri menderita atau cacat, akan tetapi cacatnya itu diatasi dengan latihan, sehingga menjadikannya seorang kungfu yang ahli dalam bela diri yang sangat luar biasa. Kakek tersebut juga mengetahui tempat tinggalnya di Sui Kwai Land. Mo langsung menghubungi Yuan dan pergi ke Sui Kwai Land. Namun setelah sampai dan menggerebek tempat tersebut, ternyata tempat itu sudah ditempati oleh orang lain. Pemilik kontrakan tersebut menjelaskan kalau Fung tinggal bersama dengan istrinya dan sama sekali tidak bekerja. Dia hanya berlatih kungfu seharian penuh. Target yang paling memungkinkan kali ini adalah Chan yang sekarang bekerja sebagai tukang masak. Dulunya juga dia membuat akademi yang sekarang diurus oleh muridnya yang bernama Hung Yip. Di sisi lain, Hung Yip yang sedang bekerja tiba-tiba mendapati ada yang merusuhi tempat mereka. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Fung yang ingin melawan Hung Yip. Feng Yixiu好将。 Setelah mayat Hung Yip diotopsi, terdapat 14 luka di sekujur tubuhnya, dan bagian urat nadinya terpotong. Yuan ditelepon oleh atasannya. Kalau kasus yang ia tangani tidak terselesaikan, maka ia akan dipindahkan. Tentu saja Mo akan kembali lagi di penjara. Yuan pun diberi kesempatan selama 3 hari. Ternyata Mo selama di penjara sudah pernah mendapatkan suratan tangan dari Fung. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, tiba-tiba mereka menerima telepon dari Fung yang ingin berbicara sama Mo. Yuan pun langsung melacak lokasi Fung dan langsung mengirim polisi ke sana. Jika Mo tidak segera menjumpai Fung, maka orang yang ia sayangi akan tewas. Namun setelah para polisi sampai di lokasi, Fung berhasil kabur. Di sini Yuan mencurigai Mo kalau ia bekerja sama dengan Fung, karena Fung mengetahui segalanya tentang Mo. Tentu saja Fung tahu tentang dirinya karena yang diincar Fung merupakan para master bela diri. Yuan menyuruh asistennya untuk mencari tahu pengunjung dan surat terakhir selama 3 tahun Mo di penjara. Dari sebuah catatan neneknya Fung, neneknya punya rumah di Taio. Garam laut yang mereka temukan cocok dengan daerah tersebut. Mereka yakin di sanalah Fung bersembunyi. Setelah menggerebek tempat tersebut, sama sekali tidak ada orangnya. Setelah menganalisis sisi ruangan, mereka menemukan batu nisan milik istri Fung yang baru meninggal belum lama ini, dan abunya masih ada di dalam rumah. Kemungkinan Fung akan kembali untuk mengambil abu tersebut, dan mereka harus mengatur ulang rencana. Mendengar itu Mo pun langsung emosi. Mereka semua memasang beberapa CCTV dan mulai berada di posisinya masing-masing. Fung yang kembali melihat anjing-anjing di sana mulutnya ditutup. Tentu saja ia tahu kalau sedang diawasi. Saat sedang mengintai, tiba-tiba Fung menghilang. Rekan Yuan mengirim sebuah rekaman CCTV yang dimana Fung pernah menemui Mo di sebuah penjara. Karena mereka mengira kalau Mo dan Fung saling bekerja sama, Yuan pun harus menangkap mereka berdua. Namun dengan keahliannya, Mo bisa kabur dengan mudahnya.
Fung yang sudah di rumah untuk mengambil abu istrinya, ternyata abunya sudah ada di tangan Ying. Mo yang melihat istrinya terluka mencoba menenangkannya. Namun lagi-lagi Fung berhasil lolos. Lalu Mo menelpon Yuan bahwa ia bukan komplotannya, bahwa pada saat Fung menemui Mo di penjara, ternyata Fung ingin menantang Mo. Apabila ia tidak melawan Fung, maka Ying akan menjadi korbannya. Yuan pun heran mengapa ia tidak mengatakannya sejak awal. Ternyata Mo mempunyai rencana pribadi, yaitu ingin bertarung 1 lawan 1. Yuan yang seperti mendapatkan sebuah petunjuk pergi kembali ke rumah Fung dan melihat sebuah urutan nama yang menjadi target Fung selanjutnya. Dan kali ini targetnya adalah Xiu Hok. Fung langsung menunggunya di tengah jalan. Dan ternyata yang di dalam adalah Mo. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Mereka pun bertarung di jalan sampai hampir ditabrak mobil. Saat mau dipukul, Fu mengatakan, "Bunuhlah aku, maka kau akan menang." Namun Mo sama sekali tidak bisa membunuhnya, karena teringat dengan perkataan istrinya. Namun tiba-tiba Fu masuk ke dalam kolong mobil dan mereka bertarung di bawah mobil. Tiba-tiba Mo terseret kontainer yang membuatnya terluka parah dan hampir pingsan. Fung menyeretnya ke pinggir jalan. Jika ia tidak bisa membunuh dirinya, maka Funglah yang akan membunuhnya. Namun tiba-tiba ia melihat Mo yang sudah tepar. Ternyata Yuan datang menembak Fung. 3 bulan kemudian Mo kembali lagi di penjara. Namun Yuan datang mengunjunginya, yang mengabarkan ia memulai kembali prosedur pengadilan agar kepolisian meninjau ulang kasus Mo. Dan Mo akan secara resmi bebas. Dan di akhir film, kini Mo yang sudah bebas mempunyai anak dan mendirikan Akademi Seni Bela Diri dan film pun selesai. Oke, segitu aja dari video aku. Semoga kalian paham dengan yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.